Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Kembali bersama saya, Arif Widiarto, Manajer Pendidikan dan Kepala Pusat Administrasi Fakultas, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebagaimana yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita akan bahas beberapa topik penting berkenaan dengan peraturan akademik untuk membantu Anda semua menjalani perkuliahan di FTUI dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan bahas 3 topik penting, yaitu dasar hukum penyelenggaraan program magister di FTUI, beban studi dan masa studi, registrasi administrasi, dan registrasi akademik. Penyelenggaraan program magister di Universitas Indonesia diatur dalam Peraturan Rektor UI Nomor 5 Tahun 2021. Silakan kunjungi website resmi Fakultas Teknik UI untuk membaca lebih detail Peraturan Rektor ini, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebagai pendahuluan, perlu kami sampaikan di sini, terdapat 2 tujuan pendidikan program magister, sebagaimana tertera pada Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021, yaitu yang pertama, program magister bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan diri menjadi profesional. Tujuan yang kedua yaitu mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sekarang saya akan jelaskan tentang beban studi dan masa studi program magister di FTUI. Beban studi program magister di FTUI itu antara 40 sampai dengan 44 SKS, tergantung dari program studinya. Silakan Anda periksa lebih detail tentang beban studi Anda di buku kurikulum program studi. Terkait dengan masa studi program magister itu dijadwalkan 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 semester dan selama-lamanya 6 semester, tidak termasuk semester antara. Apa itu semester antara? Semester antara adalah semester yang bersifat opsional, jadi boleh diambil atau tidak. Biasanya diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun berikutnya, di antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus selama dengan 8 pekan. Ada biaya tersendiri untuk semester antara ini yang dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diambil, serta ada jumlah minimum peserta. Jika tidak memenuhi jumlah minimum, maka kelas tersebut tidak akan dibuka. Apa itu satu SKS? Berdasarkan SK Rektor yang tadi saya sampaikan, satu SKS itu adalah bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial selama 170 menit yang terdiri dari kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur selama 60 menit per pekan per semester. Ditambah kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per pekan per semester dan kegiatan belajar mandiri selama 60 menit per pekan per semester. Sekarang saya akan jelaskan tentang registrasi administrasi dan registrasi akademik. Jadi setiap mahasiswa di Universitas Indonesia itu wajib melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di setiap semesternya. Apa itu registrasi administrasi? Secara prinsip registrasi administrasi itu adalah registrasi yang berkaitan dengan pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan secara host to host kepada Universitas Indonesia. Sementara registrasi akademik itu adalah kegiatan mengisi rencana studi yang dilakukan menggunakan sistem informasi akademik yang kita kenal dengan nama SYAK-NG. Rencana studi itu bisa dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai dengan batas akhir masa pembayaran. Nah, mahasiswa itu diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil.
Tetapi jika belum dapat melunasi biaya hingga sampai akhir semester, maka tidak dapat melakukan registrasi akademik pada semester berikutnya. Bagaimana dengan registrasi akademik? Jadi, mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik dan atau registrasi administrasi itu akan memperoleh status akademik kosong pada semester tersebut. Dan ini tetap diperhitungkan di dalam masa studi, jadi akan mengurangi masa studi. Nah, mahasiswa yang berstatus kosong, bagaimana pada poin yang satu ini, maka tidak wajib membayar biaya pendidikan. Tetapi konsekuensinya, apabila mahasiswa berstatus kosong selama 2 semester berturut-turut, itu dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Terkait dengan registrasi akademik, terdapat aturan berapa banyak SKS yang boleh diambil oleh seorang mahasiswa. Jadi jumlah SKS yang boleh diambil itu ditetapkan atau disesuaikan dengan indeks prestasi semester terakhir yang diambil, yang bukan semester antara. Jadi antara semester gasal atau semester genap terakhir yang diikuti. Nah, berikut adalah ketentuannya. Jika pada semester sebelumnya indeks prestasi semester itu di bawah 2,5, maka maksimum SKS yang boleh diambil untuk semester berikutnya itu adalah 9. Jika IPS-nya 2,5 sampai dengan 3, maka maksimum SKS yang boleh diambil adalah 12. Jika IPS antara 3 sampai dengan 3,5, maksimum SKS yang boleh diambil di semester berikutnya adalah 16. Dan jika IPS-nya 3,5 sampai dengan 4, maka mahasiswa boleh mengambil sampai dengan 18 SKS. Nah, terkait dengan akademik, ada beberapa status mahasiswa yang mungkin tercatat di sistem informasi akademik. Yang pertama adalah aktif, yang kedua adalah tidak aktif, kosong, tadi misalnya tidak melakukan registrasi administrasi atau registrasi akademik. Kemudian ada cuti akademik alasan khusus, kuliah di luar universitas, ada overseas, terkena sanksi, sudah dinyatakan lulus atau dikeluarkan, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Nah, setiap mahasiswa nanti akan mendapatkan pembimbing akademik. Nah, pembimbing akademik ini akan membantu mahasiswa yang pertama memberikan arahan di dalam proses pengisian IRS atau isian rencana studi dan dalam memilih mata kuliah. Kemudian, pembimbing akademik ini mereka akan menyetujui atau menolak usulan IRS Anda. Pembimbing akademik juga akan memberikan pertimbangan mengenai jumlah SKS yang sebaiknya diambil. Kemudian mereka bertugas juga untuk mengikuti perkembangan studi Anda semuanya. Nah, sebagai rangkuman, kita telah membahas beberapa topik. Yang pertama tentang dasar hukum penyelenggaraan program magister di FTUI, yaitu berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021. Kita telah membahas tentang beban studi dan masa studi, kemudian membahas tentang registrasi akademik dan registrasi administrasi. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang evaluasi hasil belajar, cuti akademik, dan kewajiban publikasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.